Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham ini dividennya besar dan terus naik setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di topik ini, Mimin mau sharing beberapa saham yang punya dividen menarik, khususnya sampai tahun 2021. Di saat banyak perusahaan yang mengurangi porsi dividen di tahun ini, ternyata ada 7 saham yang malah meningkatkan jumlah pembagian dividennya. Selain itu, yield yang mereka tawarkan juga menarik karena cenderung berada di atas rata-rata. Tidak hanya dividen, ternyata perusahaan-perusahaan ini juga mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan sepanjang tahun 2020, baik dari sisi pendapatan maupun laba rugi. Apa saja saham yang dimaksud? Sebelum membahas lebih lanjut, seperti biasa, selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan Anda bisa saja rugi jika membeli saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau BJTM. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 28 Mei dan dengan menggunakan harga saham 775, dividen yield yang dihasilkan berada di angka 6,3%. Selanjutnya, mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp48,85. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp48,2, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 1,35%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebesar 6,09 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah 5,84 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 4,28%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencetak laba sebanyak 1,49 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka 1,38 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 7,97% untuk periode 2019 ke 2020. Saham kedua, Telkom Indonesia atau Telkom. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 2 Juli. Dengan menggunakan harga saham 3.490, dividen yield yang dihasilkan berada di angka 4,8%. Selanjutnya mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp168,01. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp154,06, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 9,05%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebanyak Rp136,46 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan Rp135,57 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 0,66%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencetak laba sebanyak Rp20,8 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2019 dengan angka Rp18,66 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 11,47% untuk periode tahun 2019 ke 2020. Ketiga, Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 18 Juni. Dengan menggunakan harga saham 1.270, dividen yield yang dihasilkan berada di sekitaran 1,7%. Selanjutnya, mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp22,09. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp17,86, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 23,68%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebesar Rp7,45 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan Rp6,45 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 15,50%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencetak laba sebanyak Rp2,84 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka Rp2,34 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 21,37% untuk periode 2019 ke 2020. Keempat, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau BJBR. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 7 Mei. Dengan menggunakan harga saham 1.395, dividen yield yang dihasilkan berada di angka 6,9%. Selanjutnya, mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp95,74. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp94,02, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 1,83%. Kemudian, bagaimana dengan laporan keuangannya?
Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebanyak 12,62 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan 12,09 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 4,38%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencetak laba sebanyak 1,69 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka 1,56 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 8,33% untuk periode 2019 ke 2020. Kelima, Prodia Widya Usaha atau PRDA. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 7 Mei. Dengan menggunakan harga saham 4.030, dividen yield dihasilkan berada di angka 4,3%. Selanjutnya, mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp171,99. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp112,13, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 53,38%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mencatat penjualan sebesar 1,87 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan 1,74 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 7,47%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencatat laba sebanyak 0,27 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka 0,21 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 28,57% untuk periode 2019 ke 2020. Keenam, Kalbe Farma atau KLBF. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 30 Juni. Dengan menggunakan harga saham 1.500, dividen yield yang dihasilkan berada di angka 1,9%. Selanjutnya, mari kita bandingkan pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp28. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp20, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 40%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebesar Rp23,11 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan 22,63 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebesar 2,12%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencatat laba sebanyak 2,73 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka 2,51 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 8,76% untuk periode 2019 ke 2020. Ketujuh, Enceval Putra Mega Trading atau EPMT. Di tahun 2021, saham ini membagi dividen pada tanggal 23 Juni. Dengan menggunakan harga saham 2.250, dividen yield yang dihasilkan berada di angka 8,9%. Selanjutnya, mari kita bahas pertumbuhan dividennya. Di tahun 2021, perusahaan membagi dividen sebanyak Rp200. Jika dibandingkan dengan nominal dividen di tahun 2020 sebesar Rp90, berarti terjadi peningkatan dividen sebanyak 122,22%. Kemudian bagaimana dengan laporan keuangannya? Di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak penjualan sebanyak Rp22,55 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan penjualan Rp22,23 triliun, artinya terjadi pertumbuhan penjualan sebanyak 1,44%. Sedangkan untuk laba rugi, perusahaan mencatat laba sebanyak 0,68 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan laba tahun 2019 dengan angka 0,58 triliun. Artinya, laba perusahaan mengalami kenaikan sebesar 17,24% untuk periode 2019 ke 2020. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini Mimin mau sampaikan beberapa kesimpulan. 1. Saham EPMT menawarkan dividen yield terbesar yaitu sebanyak 8,89%, sedangkan saham TOWR menawarkan dividen yield terendah dengan angka 1,74%. Namun harus diingat bahwa yield yang ditampilkan mengacu pada harga saat video ini dibuat, di mana harga saham EPMT sebanyak 2.250 dan TOWR sebanyak 1.270. Kedua, saham EPMT menghasilkan pertumbuhan dividen terbesar untuk tahun 2021 jika dibandingkan dividen yang dibagi tahun 2020. Growth dividen saham ini berada di angka 122,22%, sedangkan saham BJTM mencatat pertumbuhan dividen terendah dengan angka 1,35%. Ketiga, dari sisi penjualan, saham TOWR mencatat pertumbuhan penjualan terbesar di angka 15,50%, sedangkan saham TLKM mencatat sales growth terendah dengan angka 0,66%.
Keempat, dari sisi laba, saham PRDA mencatat pertumbuhan laba terbesar dengan angka 28,57%, sedangkan saham BJTM mencatat pertumbuhan laba terendah dengan angka 7,97%. Kesimpulannya, 7 saham yang disebutkan tadi cenderung menghasilkan pertumbuhan dividen, penjualan, dan laba untuk tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019. Apabila laba perusahaan meningkat, sudah menjadi normal jika dividen yang dibagi juga mengalami peningkatan. Intinya, kamu bisa coba menganalisa lebih jauh 7 saham tadi, siapa tahu ada yang menarik untuk dikoleksi. Sebagai informasi, dari 7 saham tadi ternyata saham EPMT dan BJTM merupakan saham yang dibahas pada e-book Analysis Report Triwulan 1 2021. Di sana, Mimin membahas berbagai aspek fundamental perusahaan dengan detail, membedah laporan keuangan perusahaan, dan aspek apa saja yang berubah signifikan. Selain itu, dicantumkan juga perkiraan harga beli dan jual yang dapat dijadikan sebagai referensi. Apabila Anda ingin mengetahui informasi detail mengenai perusahaan, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk pembelian, silakan DM Instagram atau chat WA di nomor yang tercantum di layar. Demikian pembahasan pada video ini, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda semua. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama ada Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.